baru-baru belakangan ini dilakuin itu ada apa aja Pak, dan kapan terakhir dilakukannya, prosesnya itu kayak gimana? Solidaritas terakhir secara gamblang itu sebetulnya kemarin kita di acara Sedekah Bumi itu 13 Mei. Di acara Sedekah Bumi yang paling jelas adalah kami menghadirkan teman-teman Islam untuk hadir di acara itu dalam rangka mereka ngaduk dodol. Jadi yang ngaduk dodol di wilayah gereja itu bukan hanya kami yang Katolik, tapi saudara-saudari kami yang Islam ikut ambil bagian. Itu yang paling jelas. Tetapi sebelum-sebelumnya sebetulnya contoh, ini ada sebuah rencana. Besok itu kan ada Idul Adha, ya kan? Bagaimana kami orang Katolik bisa ambil bagian untuk misalnya ikut memberi sesuatu di dalam rangka perayaan Idul Adha itu bagi teman-teman yang beragama Islam itu, apa sih yang bisa kami bantu? Dan yang sudah berjalan dari tahun ke tahun itu biasanya kami itu memberikan bantuan 1 ekor kambing ke pesantren-pesantren yang memang notabene-nya ada di wilayah Kampung Sawah. Itu contoh yang paling jelas yang pertama kali. Kemudian yang berikutnya adalah biasanya belum lama ini kami berkunjung ke pesantren Al-Aziz. Al-Aziz itu kira-kira dari sini ke sana itu mungkin sekitar 2 atau 3 kilometer. Kita berkunjung ke sana, ke pesantren Al-Aziz untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa melihat anak-anak yang ada di sana itu kira-kira seperti apa. Saya sih secara pribadi seringkali untuk hadir di pesantren Al-Aziz dalam sebuah komunikasi untuk bisa hadir di dalam acara yang namanya imtihan. Tahu kan ya? Iya. Jadi pada saat mereka ada acara imtihan itu mereka yang diuji untuk hafal Al-Qur'an sebanyak berapa? 30 juz ya. 30 juz kami hadir di sana. Saya hadir di sana untuk ikut ambil bagian mencoba menyaksikan keistimewaan itu. Itu kira-kira yang pokoknya apapun yang terjadi itu seringkali kami membuat itu. Yang paling dekat ini sih bulan Juli nanti akan ada yang namanya sunatan massal. Itu pasti akan ada kiai yang diundang ke sini untuk itu doa. Di sunatan massal itu nanti ada teman-teman yang dari agama Islam untuk ikut ambil bagian di sunatan massal. Tetapi yang pasti sih misalnya setiap tahun kami pasti akan ada yang namanya kita bisa bilangnya itu ngeryung bareng. Kita ngumpul sama-sama, kita ngobrol bareng gitu. Ya, itu aja. Pokoknya ngobrol apa ya soal Kampung Sawah gitu. Mungkin di 2024 yang akan datang kita udah mulai siap-siap nih ngobrol bagaimana kita sih menanggapi isu politik. Jangan sampai gara-gara ada isu politik kemudian orang datang ke sini menjual agama. Akhirnya menjadi merusak kita yang sudah bertahun-tahun dijaga. Karena emosional politik itu akan sangat berbeda dengan emosional agama. Maka berusaha untuk kita mencoba untuk mungkin suatu saat menghadirkan teman-teman dari yang ada di Kampung Sawah untuk kita ngobrol lah. Bagaimana mensikapi soal politik itu. Politik itu urusan pribadi. Politik itu urusannya komunitas, tetapi jangan sampai bahwa urusan pribadi, urusan komunitas itu akhirnya bisa menyebar ke tatanan yang sudah kita bangun lama. Tetapi memang kita pasti akan hadir setiap tahun, pasti kita akan ngumpul setiap tahun untuk bikin acara itu. Yang belum lama sih yang paling gampang adalah ada acara yang namanya Bebaritan. Peringatan itu di Sanggar Seni Sasak Cikin. Itu ada semua komunitas hadir di sana untuk duduk bareng bicara soal tradisi, bicara soal kebersamaan. Dihadiri oleh PLT Bekasi Wali Kota Pak Effendi, dihadiri oleh beberapa perwakilan anggota dewan, dihadiri oleh beberapa perwakilan pemerintah dan teman-teman semua komunitas lintas agama ada di situ.
belum lama kok, kira-kira baru 2 atau 3 minggu yang lalu. Jadi kami akan selalu mensikapi apapun yang berbau kebersamaan di tempat ini. Sekali lagi kan saya pernah mengatakan bahwa kata kuncinya kerukunan, kata kuncinya kebersamaan adalah komunikasi. Semakin sering ngobrol, biasanya kan semakin akrab, ya kan? Tetapi terkadang walaupun yang paling penting adalah pada saat kita sering ngobrol itu, ngobrolnya harus benar-benar fokus kemana kita mau ngobrol. Sekali kita ngobrol keliru, pasti akan bermasalah. Maka sering-seringlah kita ngobrol untuk menjalin silaturahmi. Judulnya cuma satu, bagaimana kita menjaga keakraban. Itu saja sih. Ya. Ini masih terkait solidaritas ya. Pernah nggak sih Pak di daerah Kampung Sawah ini ada yang mengganggu atau menguji solidaritas masyarakatnya, oknum gitu? Sejauh yang saya pernah alami, sejauh yang pernah saya tahu, yang mengganggu pasti ada. Dalam kapasitasnya apa? Dalam kapasitas tertentu, misalnya ada komunitas-komunitas tertentu yang tidak mau ikut ambil bagian. Tetapi sekali lagi, kemampuan mereka mengganggu itu tidak akan bisa berhasil. Karena apa? Karena saya kan selalu bilang, Kampung Sawah itu adalah kampung persaudaraan. Kalau kita benar-benar jadi saudara yang guyup, kita benar-benar saudara. Masa saudara kita akur di dalam keluarga, kita akur di dalam persaudaraan. Masa ada orang lain menggempur kita diam aja secara bersama-sama? Pasti enggak. Jadi kemampuan kita untuk menatap, menjaga, melindungi persaudaraan itu karena apa? Karena kita sering ketemu itu. Nah, dulu pernah ada sih waktu tahun 93 lah misalnya, ada berapa mobil gitu yang tidak suka akan adanya pendirian gereja ini. Ada berapa mobil gitu, mereka berusaha membuat provokasi, mereka berusaha membuat keributan dengan melempar batu-batu gitu kan. Tetapi karena kita memang sangat dekat dengan para pemimpin keagamaan yang lain, justru yang mengcounter bukan kita. Yang mengcounter itu adalah saudara kita yang sama dengan orang yang menyerang. Kalimat sederhananya dikatakan, ini saudara gua, kenapa lu serang? Kalau saudara gua lu serang, berarti sama saja lu berantemnya sama gua. Itu kira-kira. Oleh karena itu kita masih sampai sekarang ini menjadi tetap aman. Itu. Keunggulannya atau keistimewaannya adalah karena kita memang satu pohon, satu saudara, kita akan memiliki kekuatan. Gempuran apapun kalau kita yang namanya saudara pasti aman.